Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya teman-teman bersama saya Hilwa Haidar melalui video ini. Terima kasih banyak teman-teman sudah ngeklik video saya yang sederhana. Gak ada yang istimewa ya teman-teman. Ini hanya video rutinitas saya sehari-hari sebagai ibu rumah tangga untuk menyalurkan semangat dan kegiatan seputar di rumah, karena memang saya berperan sebagai seorang istri yang stay di rumah. Nah teman-teman, hari ini setelah subuh ya, jadi sekitar jam 5 pagi saya masak nasi. Agak riweh ya teman-teman, karena memang biasanya masak nasinya kan pakai rice cooker. Terus kalau lagi masak bisa ditinggal ngapain gitu ya, kerjakan hal-hal yang lain. Nah hari ini saya masaknya di aron ya teman-teman. Ya Allah, mau bilang di aron aja susah banget. Jadi ini nasinya di aron teman-teman, karena memang rice cookernya lagi rusak. Nah ini tadi malam saya sudah cuci piring ya. Pagi-pagi gini tinggal nata di rak-raknya masing-masing. Sambil nata-nata piring dan sebagainya, saya mau cerita tentang kerusakan dari Magicom ya teman-teman. Jadi sebenarnya kemarin saya tuh masak tuh sekitar jam 5 pagi, masak nasi seperti biasa ya teman-teman. Tapi kami tuh sarapannya pakai nasi sisa kemarinnya, jadi supaya cepat habis gitu ya, habisnya lebih dulu. Nah otomatis kan rice cooker ini belum saya buka ya teman-teman sama sekali. Nah siang harinya saya tuh dapat rezeki nasi kotak teman-teman, jadi siangnya pun nggak saya buka, saya makannya nasi kotak gitu ya. Nah baru ketika mau makan malam saya tuh baru buka rice cooker ya teman-teman. Nah posisi di situ nasinya sudah basah di bagian atas, terutama itu sudah banyak ya. Kemudian warnanya itu agak kuning dan aromanya itu seperti nasi sisa kemarin gitu ya teman-teman. Tapi masih bisa dimakan, cuman karena ya banyak aja gitu ya, basah bagian atas. Nah selanjutnya ketika saya pegang panci rice cookernya, itu tuh panasnya berkurang ya teman-teman, jadi nggak seperti biasanya gitu. Jadi saya mikirnya kesalahannya memang karena rice cookernya yang rusak, atau memang karena kesalahan saya yang nggak buang uap panasnya ya teman-teman, sehingga itu terperangkap di tutupnya, kemudian uap airnya itu jatuh ke nasi gitu. Jadi pikir saya itu seperti itu, cuman kalau dilihat dari umur dari rice cookernya, umurnya itu belum seberapa ya teman-teman. Bahkan rice cooker ini tuh jarang banget saya pakai, jadi saya pakainya itu cuman kalau lagi ada pesanan nasi gitu, pesanan nasi dalam jumlah banyak, baru saya pakai rice cooker yang besar ini. Nah keseharian saya tuh pakai rice cooker kecil, cuman karena rice cookernya kebetulan dipinjam sama adik saya yang baru aja ngekos ya di Mojokerto, jadi di rumah itu cuman ada rice cooker yang besar ini gitu teman-teman. Mungkin teman-teman punya cerita yang sama, punya pengalaman yang sama, sharing ya teman-teman, siapa tahu rice cookernya masih bisa dipakai gitu ya. Nah ini rencananya mau saya coba lagi, cuman kok ya eman ya, khawatir nanti nasinya rusak lagi, jadi saya kepingin coba sedikit aja, apa memang kesalahannya dari saya atau memang rice cookernya yang sudah rusak gitu ya teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan cerita saya, karena memang kemarin saya tuh ada perasaan masa sih sudah rusak, kan belum lama gitu ya. Jadi rice cookernya itu memang belum lama, itu pun hadiah ya teman-teman, hadiah karena saya tuh habis belanja sesuatu dalam jumlah banyak, akhirnya dapat kupon dan diundi dan dapat rice cooker gitu ya. Jadi kan sayang banget, masa sih sudah rusak kan, sayang lah gitu ya. Nah selanjutnya ini saya masak bayam. Bayam ini salah satu kesukaan dari suami saya ya teman-teman. Jadi suami saya tuh suka banget sama sayur-sayur yang bisa dimasak dengan kuah bening, atau kalau nggak kuah asam gitu ya teman-teman. Jadi sayur bening asem gitu, sayur bening kunci gitu ya teman-teman, kesukaannya tuh seperti itu. Nah kalau oseng-oseng kayak kangkung dan sebagainya itu dia memang kurang bersemangat gitu ya teman-teman. Nah oke, ini selanjutnya suami saya sudah berangkat kerja. Ini tuh sudah sekitar jam 6 ya, jam 6 pagi, mataharinya itu sudah terang benderang ya teman-teman. Nggak kerasa ya, ini tuh sudah mulai siang. Nah hari ini saya sendiri lagi ya teman-teman di rumah. Jadi setiap kali suami saya tuh berangkat kerja, saya tuh selalu sendiri di rumah. Mudah-mudahan segera punya teman ya teman-teman, minimal ada tangisan-tangisan baby gitu atau apa gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan disegerakan, amin. Nah teman-teman, selanjutnya ini saya tadi sebelum sapu-sapu saya tuh sudah sempatkan untuk beberes dapur terlebih dahulu, karena memang saya itu habis masak belum beres-beres ya teman-teman.
teman-teman, jadi belum sempat cuci piring, habis sarapan kemudian beresin dan cuci-cuci peralatan masak tadi gitu ya teman-teman. Jadi semuanya saya beresin terlebih dahulu, memang supaya cepat, jadi nggak saya record keseluruhannya teman-teman. Kemudian setelah itu baru deh saya sapu-sapu. Nah untuk kamar, alhamdulillah kasurnya itu sudah rapi teman-teman, karena memang sudah dirapikan sama si abang, sama si suami. Jadi saya tinggal sapu-sapu aja gitu ya. Nah ini saya mau bersihkan di ruang tamu. Nah mungkin teman-teman selalu bertanya-tanya, kenapa sih ruang tamunya kok nggak pernah rapi ya? Mana ada sih ruang tamu begitu, gak enak banget dipandang gitu ya teman-teman. Gak ada dekorasinya, gak ada sesuatu yang menarik gitu ya. Nah memang ruang tamu ini tuh kosong melompong ya teman-teman. Bahkan urusan karpet aja nggak saya gelar, karena memang saya tahu ya, ruang tamu ini pastinya jarang banget dibuat tamu-tamuan, jadi jarang memang teman-teman nerima tamu. Akhirnya ruang tamu ini sering dijadikan gudang untuk transit barang-barang kerjaan suami gitu ya. Jadi daripada saya gelar karpet yang duduk itu bukan orang tapi barang-barang ini, jadi lebih baik gak saya gelar gitu ya teman-teman. Jadi akhirnya ruang tamu ini beralih fungsi jadi tempat kerjaan suami saya keseluruhan. Cuman ini masih alhamdulillah ya teman-teman, masih belum datang semua, masih belum waktunya panen keseluruhan. Jadi yang datang ini masih sedikit-sedikit, tapi kalau sudah panennya lagi banyak, semuanya pasti transit di rumah terlebih dahulu ya teman-teman. Nah ini mohon maaf banget ya teman-teman, jadi rumahnya gelap-gelapan padahal di luar itu sudah terang benderang ya teman-teman, karena memang pintu dan jendelanya saya tutup supaya anginnya nggak masuk ke dalam ya. Karena kebetulan di ruang tamu saya lagi ngerjakan tugas terbaru ya jadi ini tuh tugas tambahan, tiba-tiba saya jadi buruh pabrik gitu ya teman-teman. Saya bantuin untuk kerjaan suami. Di sini tuh saya nyortir ya, nyortir benih ya, benih buncis ya teman-teman. Jadi otomatis kan diambil bijinya, jadi kulitnya itu dibuang teman-teman. Nah ini tuh masih ada kulit-kulit yang nyisa gitu ya, jadi banyak banget, karena di situ juga ada kulit ari dan juga kulit buncis itu sudah kering ya teman-teman, otomatis kan ringan. Nah kalau ada angin bisa-bisa dia tuh terbang kemana-mana, miber ya teman-teman, jadi sak rumah otomatis kan bakal repot ya untuk bersihkan. Jadi semuanya saya tutup supaya nggak kena angin, begitulah ceritanya gitu teman-teman. Ini tuh ada beberapa barang yang tidak layak atau tidak masuk standar pabrik, jadi harus disortirin terlebih dahulu untuk bisa diterima di pabrik gitu ya. Biasanya di pabrik itu sudah ada tim sortir ya teman-teman, cuman mungkin karena lagi sibuk atau banyak penolakan dari ini standarnya, mungkin lagi sibuk gitu, akhirnya sama suami itu dibawa pulang gitu ya teman-teman. Jadi dia itu minta bantuan saya juga gitu, ini lo cuman sedikit dibantuin ya gitu, karena saya sebelumnya sudah pernah nyortir itu biji semangka teman-teman. Teman-teman bayangkan biji semangka sebanyak itu saya sortirin gitu ya, apa nggak tambah blerek gitu ya yang namanya mata gitu teman-teman. Jadi kalau ingat itu, bijinya besar nggak, ini yang besar gitu. Akhirnya ya sudah tak bantu, yang penting kerjaan rumah selesai dulu ya, baru setelah itu ngerjakan sortir gitu teman-teman. Tapi memang bantuin si abang untuk urusan sortir ini tuh nggak cuma-cuma teman-teman, jadi ada tambahan uang sakunya, karena memang dari pabrik itu sudah ada standarnya, untuk per kilonya itu sekian ribu gitu ya teman-teman. Nah untuk buncis ini karena bijinya besar-besar jadinya murah banget teman-teman, 1 kilonya itu hanya 3.000 rupiah. Jadi nanti tinggal dikalkulasikan saya tuh nyortirnya berapa kilo gitu ya, nanti tinggal dikalikan 3.000 rupiah gitu teman-teman. Jadi sebenarnya bantuin dia itu, bantuin si abang tuh nggak cuma-cuma ya, jadi ada bayarannya gitu. Nah ini saya pilih biji-biji yang tidak masuk standar untuk dibuang ya teman-teman, dan ada beberapa biji-biji yang masuk standar tapi grade-nya itu di bawah, jadi juga harus dipisah karena harganya berbeda gitu. Jadi lumayan ya teman-teman, kalau kerja seperti ini tuh gimana nggak tengklek gitu ya yang namanya leher ya teman-teman, karena memang nunduk dalam waktu yang lama gitu ya. Nah ini untuk biji-biji yang disortir, biji-biji yang terbuang nggak saya buang ya,
saya manfaatkan untuk jadi penahan atau pemberat di vas bunga. Nah sekalian ya saya mau pamer nih teman-teman. Jadi kemarin saya tuh beli vas bunga, kepingin ya ada dekor-dekor gitu biar kayak rumahnya teman-teman semua. Jadi ini saya beli vas bunga, cuman kok ya pas datangnya kok nggak secantik di foto gitu ya ketika di toko es gitu ya teman-teman. Jadi ya sudah, nggak apa-apa juga, bagus sih cuman nggak sebagus di fotonya gitu ya teman-teman. Nah, untuk benih-benih yang masuk standar pabrik nanti tinggal dikirim lagi ya teman-teman ke sana, disetorkan gitu. Nah ini keseluruhannya teman-teman, saya itu sortirnya untuk ada berapa sak, itu ada 5 sak, itu keseluruhan untuk disortir ya. Jadi nggak cuma satu sak aja teman-teman. Nah kemarin saya sudah tanya ini harus selesai kapan gitu, dan si abang jawabnya cuma secepatnya. Jadi ya udah nunggu kerjaan rumah selesai, karena memang tugas utama saya kerjaan rumah ya teman-teman. Nah ini tuh hanya kerjaan bonus tambahan gitu. Saya juga sekalian lah cari tambahan uang saku gitu ya buat beli bakso gitu teman-teman. Tapi benar-benar ya nyortir benih itu gak kerasa ya teman-teman. Jadi waktunya tiba-tiba berlalu, padahal saya itu dapatnya cuma sedikit ya. Bayangkan aja cari barang-barang yang kecil gitu ya teman-teman. Masya Allah tuh gimana ya, hasilnya kok sedikit gitu ya, padahal saya sudah sekian jam. Jadi saya itu tadi nyortirnya sejak mulai jam 9 pagi ya, karena memang urusan rumah sudah selesai. Kebetulan gak ada jadwal untuk cuci baju, gak ada jadwal untuk setrika, jadi saya tuh nggak punya tanggungan lagi ya teman-teman. Jadi saya nyandak sortiran ini gitu, dikerjakanlah sedikit-sedikit gitu ya teman-teman. Lah tiba-tiba kok sudah duhur aja gitu. Jadi ini saya selesai berhenti dulu itu sekitar jam 1 siang ya teman-teman, karena saya ngerasa leher saya sudah tengklek ya teman-teman, kemudian bagian punggung tuh sudah mulai capek. Jadi ya sudahlah, 3.000 rupiah untuk 1 kilo ya teman-teman. Jangan terlalu diforsir, nanti kalau ditagih ya bilang aja tugas rumah belum selesai gitu ya. Jadi ini saya selesaikan dulu jam 1 siang. Saya istirahat dulu ya, karena lehernya butuh untuk diluruskan dulu ya teman-teman, kebanyakan nunduk. Nah ini sebelumnya mau saya bersihkan dulu. Nah ini saya bagian dari usaha untuk mendekor rumah gitu ya, seadanya, sesempatnya, seadanya budget gitu ya teman-teman. Jadi ini saya bersihkan dulu supaya nggak kena angin, kemudian semuanya miber kemana-mana gitu ya. Jadi ini saya bersihkan supaya lebih tenang saya istirahatnya. Nah sebelum istirahat saya mau ngangkat jemuran dulu teman-teman. Cuman setelah itu saya lipat-lipat dulu, cuman nggak saya record ya. Kemudian saya mau istirahat untuk meluruskan geger gitu, supaya gegernya gak kosol-kosol naman, karena memang sudah nunduk dalam waktu yang lama ya teman-teman, dan duduk juga dalam waktu yang lama. Saya ucapkan banyak terima kasih ya teman-teman sudah menemani kegiatan saya sampai detik ini. Jangan lupa selalu bersyukur ya. Semoga sehat selalu teman-temanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.